podcast Bicara Bahagia dengan kita yang selalu di sini. Ya, kita sekarang ngobrol-ngobrolnya udah lama kita nggak punya bintang tamu kan. Ya, jadi sekarang ada bintang tamunya Mbak Ratna Juwita. Mbak Ratna Juwita ini adalah seorang psikolog, dosen juga, dan psikologinya lebih ke psikologi lingkungan, begitu ya Mbak ya? Oke, makanya kita lagi mau ngomong-ngomong yang berhubungan dengan lingkungan. Betul. Lingkungan apakah itu? Tapi lingkungan yang baik ya? Lingkungan yang baik, ya kalau kita ngomong kan sekarang gini Mbak, kadang kan kalau kita psikologi lingkungan tuh kan luas banget ya. Dulu kita ngetahunya lingkungan tuh Jakarta, terus yang apalah berhubungan dengan, ya pokoknya yang kebisingan atau segala macam. Nah sebenarnya kayak kalau kita ngomong sekarang nih, udah lama, kalau kita ngomong COVID kan sebenarnya udah lama ya, udah kemarin-kemarin udah lewat. Tapi kan juga ada selalu yang kita bilang, orang kita mau ini dong healing, jalan-jalan, trekking. Itu sebenarnya gitu nggak sih? Sebenarnya itu suatu hal yang juga bisa dibilang healing nggak sih Mbak? Atau apa sebenarnya kalau kita ngomong jalan-jalan atau alam itu tadi berhubungan dengan psikologi lingkungannya itu healing tuh seperti apa sih? Jadi itu memang ada yang mengembangkan teori biofilia. Katanya manusia itu, karena manusia itu bagian dari alam, maka manusia selalu tertarik pada alam, pada sesuatu yang hidup. Dan itu sebabnya ada dorongan dari dalam diri manusia untuk selalu mendekati yang hidup, yang hijau, yang biru air gitu. Itu hijau yang bagus, kalau hijau itu kan lumayan juga. Kalau dulu ada ya. Biru hijau, sekarang enggak. Jadi kalau tadi kan pertanyaannya kalau lingkungan tuh bisa bising, bisa ya iya memang lingkungan kita ada yang bisa membuat kita tambah stres. Kalau di dalam ruangan bisa ada ruangan yang membuat kita jadi bergairah untuk kerja, tapi bisa juga kalau warnanya redup-redup bikin ngantuk. Nah kalau keluar juga ada lingkungan ya alam yang membuat kita jadi merasa apa ya. Kalau masih ingat nggak kira-kira 30 tahun yang lalu kalau dibawa ke alam, ke kebun binatang itu kan senang, ada excitement, ada excitement, tapi juga kayak menenangkan. Nah itu sebetulnya dianggap bahwa alam itu bisa merestorasi kita gitu, bisa membuat kita jadi melupakan masalah-masalah kita, bisa gembira, tapi di lain pihak juga bisa healing itu gitu, bisa kalem, melupakan masalah untuk sesaat, dan karena melupakan masalah jadi itu efek healingnya. Tapi sebetulnya nggak sesederhana itu sih gitu. Lebih kompleks. Misalnya kan kayak dulu kan kita waktu zaman lagi di rumah gitu kan piara kucing, terus piara ikan. Terus habis itu tanaman yang dari biasanya murah jadi mahal gitu yang mulai. Gelombang cinta. Sekarang gelombang cinta berapa ya? Ya kan itu tuh juga termasuk, kan orang bilang ya nggak tahu mau ngapain. Ya? Semua dianggap healing gitu. Apakah itu segitu mudahnya langsung? Ya aku juga dulu gitu. Ya nggak tahu mau ngapain kan, ya nyiram tanaman aja gitu. Nyiram tanamannya berbunga. Wah seneng. Healing. Tapi apa itu healing nggak sih Mbak? Ya tergantung kita mau mendefinisikan healing itu apa ya. Tapi yang pasti memang satu kegiatan yang berbeda itu akan membuat kita jadi fokus pada sesuatu yang lain, dan itu agak ada dampak healingnya. Tapi kalau paling kita tidak melupakan untuk sesaat ya. Jadi di bagian otak yang tadinya berpendar-pendar memikirkan masalah jadi istirahat sebentar gitu ya. Kira-kira seperti itulah analoginya. Tapi kalau dilihat kan kita sebetulnya harusnya agak bingung ya. Ke puncak selalu macet. Iya, malah kalau aku bilang sih gak kepengen jadi ke puncak. Ya. Healing kemana puncak? Tapi orang tetap kan itu healing. Sentul waktu lagi pandemi mulai turun gitu ya, orang pada trekking. Gak pernah sepi, heran. Tetap sekarang kita kalau di deket-deket Jakarta ada peak. Banyak juga orang ke sana. Jadi kalau saya sih melihatnya itu adalah bukti bahwa memang bagaimanapun juga walaupun ada rintangan-rintangan yang akan dilewati, tapi kalau ke alam tuh orang masih ada sesuatu yang didapatkan sehingga orang balik lagi ke sana. Nah, ada
teori attention restorative theory itu yang dikembangkan oleh Kaplan dan Kaplan. Mereka mengatakan bahwa kenapa maksudnya sebuah lingkungan alamiah itu akan restoratif kalau pertama itu kita merasa being away. Jadi kita pergi dari tempat yang menjadi rutinitas kita. Sebetulnya dia nggak bilang sih harus berapa kilometer, tapi setidaknya itu berbeda dengan tempat kita bekerja atau hidup sehari-hari. Jadi tempat yang bermasalah buat kita tuh ditinggalkan gitu. Nah memang kalau pergi keluar kota ya memang betul-betul being away kan berbeda sekali. Walaupun menurut saya kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan yang nggak perlu terlalu jauh, tapi kita sebetulnya being away kayak misalnya pergi ke taman kota, itu kan juga sesuatu yang sangat berbeda dari kita. Nah, ke taman kompleks juga lah. Taman kota kita duduk-duduk. Kotanya di mana? Tengah pusat. Tergantung lah gitu ya. Jadi cari yang agak ini yang bersih dari polusi. Terus harus fascinating, jadi menarik buat kita. Nah itu nanti jadi pilihan masing-masing lah. Ada yang suka ke pantai, ada yang suka ke alam, ada yang suka melihat bunga, ada yang suka lihat tanaman-tanaman saja atau ikan dan sebagainya. Nah fascinating itu kan sesuatu yang membuat orang dia kagum gitu ya. Nah tapi kemudian Kaplan membedakan ada hard fascinating, ada soft fascinating. Kalau hard fascinating misalnya kita lihat perlombaan apa menarik kita teriak-teriak atau kayak gol gitu nang bola. Atau misalnya yang suka dilakukan orang pergi ke Ragunan bawa pemutar pakai CD gitu, terus joget sama-sama, barangkali ketawa-ketawa, tapi itu hard fascinating. Sebenarnya cuma istilahnya masih di luarnya aja gitu ya? Ya mungkin healing, tapi healing yang lebih meluapkan emosi-emosi negatif, bukan yang restoratif gitu. Bukan terus memperbaiki sesuatu masalahnya, tapi lebih yang ganjel dibuang dulu deh. Ya, gitu. Jadi kalau menurut Kaplan, kalau mau restoratif, jadi betul-betul yang namanya jenuh itu atau pusing barangkali maksudnya mikirin masalah itu betul-betul jadi diperbaiki, itu harusnya soft fascinating. Jadi kalau kita pergi ingin restoratif ke alam, harusnya jangan ribut-ribut, tapi betul-betul secara tenang menikmati atau mindful barangkali itu istilahnya menikmati alam itu. Nah itu jadi fascinating. Tapi selain itu, selain fascinating juga Nah kalau fascinating, kalau kita kan kadang gini ya, pergi ke taman, ya kita mau tuh di tempatnya enak tuh kita trekking sampai sana ada yang bawa musik yang kencang-kencang tadi, dia mungkin kita jadi enggak ya, itu sebetulnya kita udah mikir bahwa jadi, kita healing nih, dia healing kita enggak. Di healing itu pemilihan tempat jadi penting ya. Kalau di luar negeri biasanya kalau kita masuk ke hutan atau ke cagar alam itu nggak boleh bawa musik dan sebagainya dan juga nggak boleh teriak-teriak. Kayaknya di sini juga ada sih beberapa tempat di mana diingatkan untuk jangan teriak karena mengganggu burung-burung dan sebagainya. Nah, selain fascinating itu harus pengalamannya tuh menarik tapi juga sangat dalam. Jadi kenapa kita sebenarnya suka ke gunung atau lihat lembah dan sebagainya itu kan karena membuat kita merasa saya itu sebetulnya bagian kecil dari alam ya. Saya nggak ada apa-apa. Lihat ombak, lihat laut yang begitu luas itu kenapa kita seneng kan duduk liatin ombak, liatin matahari, nggak ngapa-ngapain. Itu sebenarnya karena extent itu sangat mendalam pengalamannya, ada deep. Membuat kita menjadi refleksi kembali. Sebetulnya saya masalahnya apa sih? Cuman gara-gara
satu hal kecil itu saya mempermasalahkan, padahal saya cuma bagian kecil dari alam ini. Itu efeknya ya Mbak ya, kayak yang restoratif gitu. Jadi makanya orang seneng ke puncak gunung apa mengalahkan diri sendiri, orang bilang kan bukan mengalahkan gunung ya, tapi mengalahkan diri sendiri sampai di atas tuh bener-bener yang. Berarti kalau kayak nonton Coldplay gitu nggak bisa dibilang healing ya Mbak? Kalau menurut Ataupun saya sih agak habis itu bingung itu karena kalau itu mahal betul. Apa? Habis itu tiketnya mahal banget sih. Terus lihat kantongnya ya, jadi nggak menghibur, malah jadi depresif ya. Kok ngurang-ngurangin jatah 2 bulan? Oke, tapi jadi paham ya. Berarti jadi beda, yang memang disebut beda. healing itu bukan. berarti memang tidak hanya satu hal ya, tapi tadi harus ada resultnya, harus ada connection gitu ya Mbak ya, ada mindfulness-nya gitu ya. Efeknya nggak cuma sesaat itu ya berarti gitu loh, restoratif. Jadi bukan cuma meluapkan emosi. Mungkin kalau kita nonton konser kan kita ikut nyanyi gitu, meluapkan emosi sesaat, tetapi kita nggak refleksi balik. Kalau healing di alam itu dengan kriteria-kriteria tadi ya, being away, jadi situasinya berbeda dari kita, menarik, kemudian itu pengalamannya tuh sesuatu yang lebih dalam daripada pengalaman sehari-hari, membuat kita refleksi diri. Kan kalau kita misalnya ribut sama suami gara-gara siapa yang nganterin anak hari ini, kamu terus saya udah kerja aja gitu. Saya udah kerja cari nafkah, sekarang saya juga harus nganterin anak, misalnya kayak gitu. Nanti ketika kita ada di tengah hutan, lihat pohon tinggi-tinggi, lihat matahari masuk sinarnya, itu kan bikin ya ilah ngapain ngeributin itu kan bisa diatur gitu. Kira-kira seperti itulah. Jadi extend itu maksudnya kita mendapatkan pengalaman yang membuat kita merefleksikan diri bahwa sebetulnya we do not have to worry about that gitu. Jadi kayak ada insight ya baru. Syukuri aja bahwa kita nih hidup, sehat, masih bisa ini, masih bisa itu. Nah, masih bisanya itu terus berkaitan dengan kompatibel. Apakah kita memang mampu melakukan itu? Itu penting tuh, itu penting ya. Kompatibel itu ya, berarti juga harus dipertimbangkan ya. Iya, jadi misalnya ini lagi ngetren sepedaan jauh, terus lari maraton 10 kayak berapa itu ya, atau trekking di alam, itu bisa sangat healing. Tapi kalau kondisi badan kita naik sudah tidak memungkinkan, maka ada teman kita nggak bisa, yang nggak biasa nemenin kita nih, Upi. Yang biasa nemenin tapi nggak ada di sini ya. Trekking, wah. Not in no option ya. Enggak, malah jadi nggak healing, kasihan tadi. Berarti malah beban. Yang tadi kan being away, terus ada deep connection, terus fascinating, menarik ya, menarik. Dan satu lagi yang penting adalah kompatibel. Iya, dengan kemampuan kita. Jadi kalau saya menginterpretasikan bukan hanya kompatibel dengan kekuatan fisik kita, tapi keuangan kita juga kali ya. Iya, berangkat yuk, kita yuk healing kemana? Ke Eropa, Himalaya. Europe gitu ya, terus Europe. Lu healing, gua healing. itu berarti itu yang bisa membuat resultnya tidak seperti yang kita harapkan ya. Iya, kan jadi ada. Kalau masih kepikiran di tengah hutan, ternyata mahal ya di sini gitu kan. Kayak gini doang. Hutannya di mana? Di Indonesia bukan? Ya iyalah, hutan Indonesia masih nggak apa-apa, sampai sana hutannya di luar negeri keren ya. Uangnya gimana? Males. Tapi sekarang gini, itu kan misalnya gini kan berhubungan dengan misalkan kayak dulu orang bilang selalu dekat dengan alam, misalnya tumbuh-tumbuhan itu kan juga karena mereka mengeluarkan oksigen, membuat kita juga. Apakah itu juga termasuk yang tadi itu, maksudnya juga bisa mensupport restorasi itu menjadi lebih cepat karena tumbuhan juga mengeluarkan secara kimiawinya juga punya efek menyembuhkan gitu ke tubuh kita, gitu nggak sih? Banyak orang berpikir bahwa pergi ke alam, menikmati alam itu karena kita secara subjektif mempersepsikan bahwa indah dan kita melupakan masalah kita. Padahal bukan begitu. Ketika kita berada di alam yang alamiah, di nature gitu ya, dekat pohon, dekat air terjun dan sebagainya, itu memang betul ada zat-zat kimia yang
dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan atau oleh bumi alam itu yang masuk ke dalam diri kita dan memang meningkatkan hormon-hormon kebahagiaan kita kayak serotonin dan sebagainya. Jadi misalnya ada yang zat yang disebut fitonsida. Fitonsida itu dikeluarkan oleh beberapa tanaman tertentu. Yang saya ingat adalah yang namanya gampang diingat itu pinus. Itu sebabnya orang senang ke puncak. Ke puncak karena gitu. itu tanpa disadari banyak pinus itu udah membuat fisik juga emang lebih. Gitu jadi bukan hanya subjektif, tapi ternyata secara objektif juga ada. Pinus, tanam pinus di rumah. Terus kalau lagi akarnya masuk ke rumah ya. Pinus itu ya memang hidupnya di tempat-tempat yang tinggi kan, nggak di itu. Terus kalau lagi panas-panas seperti kemarin-kemarin terus tiba-tiba hujan, itu kan bau air tanah. Kita suka aduh enak banget, air aku tanah. suka. Nah itu karena ada ion positif yang ada di dalam udara yang baru dijatuhi oleh hujan. AC kan suka jualan mengeluarkan ion negatif. Benar. Jadi memang ada tuh yang namanya ion negatif itu ada. Ketika kita berada di dekat air terjun misalnya, itu ada. Sama yang juga memengaruhi dari luar ke dalam itu kalau kita menghirup atau makan mikroorganisme yang sehat dari jadi tumbuhan, sayur, buah yang memang betul-betul sehat itu memang betul-betul ketika kita makan memang dia dari perut tuh ada saluran langsung ke otak yang membuat kita merasa wah saya lebih segar, lebih sehat dan sebagainya. Gitu ya. Kan ada yang diet yang disebut raw food. Ternyata itu memang benar. Jadi ketika kita makan makanan yang masih segar, apalagi baru dipetik itu memang ada energi yang berbeda yang kita konsumsi dan itu tidak ada di makanan-makanan olahan. Pantesan waktu itu aku pernah pergi camping terus nyabut wortel langsung dari tempatnya terus makan. Makan tuh kayaknya beda banget ya. Popeye. Iya. Iya, maksudnya emang secara udaranya, secara terus Padang tuh punya rumah kan di Bukit Tinggi gitu ya. Nah di belakangnya tuh ada kebun kan. Tuh suka masak terong dari kebun itu rasanya beda banget. Jadi cabut tuh manisnya lebih beda ya daripada yang. Jadi itu bukan perasa makanan tapi sebenarnya karena zat-zat tadi ya. itu sendiri masuk dan ketika kita makanya orang senang berkebun terus nyambut sendiri itu juga punya efek yang bukan karena hobi tapi ada. Kalau untuk binatang ya Mbak ya, kan tadi kita ngomongin alam tuh secara itu ya tumbuh-tumbuhan. Kalau binatang itu apakah benar juga punya efek healing gitu? Soalnya pernah nih saya disarankan melihara cupang taruh di kantor. Iya gue seneng tapi cupangnya mati. Stres dia yang kayak iya dia kagak healing, gue healing. Kalau binatang tuh gimana Mbak? Ya kan itu juga menarik kan. Si binatangnya kan menarik, membuat kita jadi fascinating tadi ya. Fascinating, tapi ya memang maksudnya bisa ekstensi karena misalnya ikan cupang itu ternyata kan macam-macam warnanya dan sebagainya. Gitu. Enggak, ada yang murah juga. Oh iya, oke. Tergantung mau beli di mana. Tempatnya yang ngaruh. Tapi ya mungkin adaptasi juga ya, binatangnya harus beradaptasi. Ya kadang-kadang kita harus mempertimbangkan sebetulnya efek dari kita mau healing tapi efeknya pada si lingkungan kehidupan itu sendiri apa gitu. Kan waktu pandemi juga banyak orang yang itu mahasiswa saya ada yang melakukan penelitian itu peningkatan orang membeli tanaman dan binatang itu meningkat sekali gitu. Dan memang kalau dari penelitian, tapi ini secara subjektif ya, memang meningkatkan kebahagiaan orang-orang yang punya hobi berkebun itu atau memelihara tanaman atau binatang itu ternyata memang lebih tinggi tingkat kebahagiaannya dibanding orang yang tidak melakukan apa-apa itu. Gitu ya. Oh, oke. Itu kenapa ya naik ya? Alasan nyokap gue rajin banget. Karena itu nggak harus mahal dong. Ya, kalau itu kan jadi akhirnya jadi keren terus jadi
berapa? Yang segini, yang kembangnya segini. Gue bilang jadi stres sih, cuma ada yang putih yang main kuning. Udahlah, Mbak, pertanyaan terakhir nih, gimana ya caranya kita bisa tahu bahwa kegiatan itu adalah, maksudnya itu akan memberi dampak healing buat kita? Gimana sih cara milihnya gitu? Misalnya gini, tidak ada hambatan fisik misalnya gitu ya. Gimana kita bisa tahu itu yang paling cocok buat kita? Itu gimana cara milihnya, Mbak? Kalau menurut Mbak Rani? Ya bertanya pada diri sendiri. Oh iya, gampang ya jawabannya. Parameternya saya, apa gitu kayak? Saya suka pergi ke pantai atau ke gunung. Ketersediaan waktu bagaimana? Sebetulnya kalau bicara Jabodetabek ya, sebetulnya banyak tempat kecil-kecil di mana kita bisa healing. Ke museum pun sebetulnya itu bisa jadi healing kalau kita memang menyukai barang-barang suka masuk yang ada serem banget sih gelap terus barang tua ogah. Tapi pokoknya itu tadi harus milih dan bertanya pada diri sendiri apakah kita menyukai kegiatan itu, udah pasti ya itu ya. Dan keluangan waktu tadi ya. Keluangan waktu, keluangan budget barangkali. Maksudnya pergi ke alam mau cari yang betul-betul masih nature, ya boleh-boleh aja tapi jangan sampai membuat beban di terus sakit, kemudian segala macam malah over fatigue segala macam. Jadi kalau saya sih kalau orang tanya kalau gimana nih saya mesti pergi pagi-pagi sekali Sabtu Minggu sibuk dengan kegiatan anak-anak dan sebagainya. Ya kalau nggak bisa mendekati alam ya dekatkan alam ke rumah gitu. Dan nggak harus mahal kok. Banyak kok tanaman lain yang sebetulnya kalau kita lihat cantik ya gitu. Kalau itu aja dibeli yang cantik itu apapun bentuk bunga itu aja taruh aja dipelihara. Dan dipelihara. Ketika kita memelihara tanaman itu kalau kita suka tanaman ya. Kan dia tumbuh tuh. Nah, tumbuh itu kan berarti biofilianya tuh apalagi kemudian berbunga, berbuah, kita ajak bicara terus yang tadinya nggak berbunga jadi berbunga itu kan satu perasaan yang nggak bisa digantikan dengan uang. Itu ketika pandemi tuh kan ART di rumah sakit terus saya mulai menyiram anggrek-anggrek yang sudah bertahun-tahun nggak berbunga. Dan diajak, maksudnya disiramnya pakai, memang saya siram pakai air kolam. Air kolam itu udah mikroorganismenya udah banyak itu satu. Tapi saya juga ngajak ngomong mereka sih. Saya nggak tahu apakah karena saya ajak ngomong atau karena kombinasi antara air kolam sama ngomong gitu. Tapi intinya mereka mulai berbunga dan itu buat saya tuh benar-benar memberikan wow gitu. Iya, aku juga ada tuh tanaman udah mau mati meranggas terus dikasih ekoenzim itu kan terus dia udah dong jangan mati ayo berbunga beneran lo berbunga sampai sekarang nggak mati bener itu tuh udah kayak yang gila achievement banget buatku. Iya kan perasaan saya nih bisa berbuat kebaikan loh gitu. merubah sesuatu yang tadinya udah hampir mati jadi hidup itu energi sangat positif untuk kita. Dan itu healing. Itu healing sebetulnya. Sebenarnya masih mau ngobrol terus nih, kayaknya menarik banget ya. Sebenarnya mau kita pengen nanya lagi. Sebenarnya tuh pengennya kita ke rumahnya Mbak Ratna. Iya. Suatu saat dari sana nanti kita. Kalau di rumahnya Mbak Ratna itu tanaman, terus ada, pokoknya enak deh. Saya udah denger sih Mbak. Enggak segala macam sih. Sebetulnya tanaman murah dan sayur kan di rumah saya. Tapi karena banyak gitu aneka rupa jadi mungkin suatu saat nanti kita ngelanjutinnya ke rumah Mbak Ratna langsung ya. Oke, Mbak Ratna terima kasih sekali. Oke, sama-sama. Pengetahuan jadi kita nambah ya sekarang. Jadi jangan asal ngomong healing. Jangan ngajak-ngajak yang enggak juga. Ntar aku nggak bisa malah stres gue. Betul. Belum tentu cocok ya satu sama lain. Yang satu ke Ubud, satu ke Sanur atau ke Kuta beda. Oke, kalau gitu terima kasih. Kita akan jumpa lagi. Jangan lupa choose to be happy.